Saya kita akan buka firman Tuhan pada saat ini diambil di Lukas 18 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Mari sama-sama kita mau lihat screen, kita mau baca bersama. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." 21. Kata orang itu, "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah tiada yang mustahil bagi Allah. Saudara, hidup di dunia ini banyak hal yang tidak mungkin. Banyak hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Dan banyak hal yang tidak mungkin ada jalan keluarnya. Dan banyak lagi situasi dan keadaan, sakit penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Ada begitu banyak hal yang tidak mungkin di dunia ini, saudara yang kekasih. Bagi manusia, ada banyak hal yang tidak mungkin. Tetapi saya mau katakan kepada Anda, bagi Allah, tiada yang mustahil. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, mengikut Tuhan Yesus adalah keputusan daripada setiap pribadi kita. Mengikut Tuhan Yesus adalah kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia. Sepenuhnya, seutuhnya, 100%. Saudara, pada waktu kita mengikuti Yesus, kita menjadikan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang artinya kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan Juru Selamat yang berarti Dialah satu-satunya Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berada di dunia ini, bahkan sampai kita nanti tiba di kerajaan surga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu harus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Judul khotbah di sini, tiada yang mustahil bagi Dia, bagi Allah, bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia 100% manusia. Pada waktu Dia dikandung dan dilahirkan sebagai manusia, maka Dia mati. Tetapi Dia juga adalah 100% Allah. Karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita lihat ayat 18. Kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ini. Di ayat 18 ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi ada seorang pemimpin datang kepada Tuhan Yesus. Pemimpin ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya bagaimana caranya, guru, dia panggil guru. Nah, ini udah seorang pemimpin, ya. Dia bertanya guru, ya, berarti seorang pemimpin ini dia merasa bahwa dia
tidak lebih pintar daripada orang yang berhadapan dengan dia saat itu. Pribadi yang berhadapan dengan dia. Tetapi di dalam hal ini dia berkata-kata kepada seorang pribadi yang dia anggap itu adalah guru. Hanya sebatas guru. Karena dia lihat bagaimana Yesus dia mengajar di bait Allah. Bagaimana Yesus melakukan hal-hal yang spektakuler. Ya, tetapi di pandangan dia, Yesus itu adalah manusia. Makanya dia berkata, guru. Saudara yang kekasih, banyak di dalam kehidupan kita menganggap Yesus itu adalah pribadi, yang adalah guru, yang adalah satu pribadi, yang hanya sebatas pemikiran kita. Sehingga, kalau ada hal-hal yang tidak mungkin, kita cuma sampai di batas, kita bilang kita percaya, tetapi tidak dengan segenap hati kita. Tidak dengan segenap kekuatan kita, tidak dengan segenap pikiran kita. Tidak dengan seluruh eksistensi keberadaan kehidupan kita. Betul? Makanya pada waktu ada tantangan, ada situasi, ada keadaan, kita berhadapan dengan yang tidak mungkin, saudara tetap menjadi tidak mungkin. Karena kita melihat Yesus itu hanya sampai kita percaya dia berpengetahuan, dia adalah guru lebih daripada kita. Tetapi saudara kita kurang percaya keilahiannya. Walaupun kalau ditanya, apakah Anda percaya Yesus adalah Allah? Anda bilang iya. Tetapi pada kenyataannya, pada waktu ada situasi, ada keadaan, Anda menyamakan dia dengan pikiranmu. Bahkan Anda mengandalkan pikiranmu lebih daripada Yesus. Makanya, kalau kita menghadapi situasi yang ada kita pikirkan, kita kembangkan pikiran ini sampai kita mentok dan kita cari Allah. Itu pun tidak sungguh-sungguh, tidak 100%. Karena kalau Anda mencari Allah, dikatakan carilah, maka engkau akan menemukannya. Amin. Engkau akan mendapatkannya. Jadi kalau Anda cari sungguh-sungguh dengan kepercayaanmu yang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiranmu, saya percaya Tuhan ada di sana. Dia mau menjawab segala sesuatu yang tidak mungkin itu. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, seorang pemimpin merasa dirinya hebat. Ya, saudara, kadang-kalanya kita merasa diri kita lebih hebat dari Tuhan. Benar? Makanya kadang kita juga mau ngatur Tuhan. Ya, kita mau ngatur Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, berkati hidupku. Berikan aku pekerjaan. Ya, kita bilang Tuhan, waktu aku datang wawancara, mari Engkau gerakkan hati orang ini. Engkau tolong Tuhan, interviewernya. Ya, yang penginterviewnya, tolong Tuhan, gerakkan hatinya, berikan dia hati yang baik, supaya saya diterima, supaya saya ini, saya itu, saya ini. Saudara yang kekasih, Tuhan tahu cara menjawab doamu, ada amin. Dia tahu cara yang terbaik untuk engkau menerima jawaban doamu. Haleluya. Tapi kadang-kadang kita suka sok pintar kan? Amin. Saudara yang kekasih. Kita lihat apa jawab Yesus ayat 19. Perhatikan. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Saudara yang kekasih. Sekali lagi. Jawab Yesus. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi Yesus berkata kepada dia bahwa hei, kamu pemimpin, kau berkata bahwa aku baik. Karena Yesus tahu pikirannya, dia menganggap Yesus adalah seorang pribadi biasa, seorang manusia. Makanya Yesus berkata, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Yesus sedang berkata-kata bahwa hanya Allah yang baik. Jadi kalau dia disebut baik,
Itu bukan karena dia manusia, tapi karena dia Allah. Nah, penting sekali dalam kehidupan kita bahwa pada waktu kita berkata-kata kepada Yesus, kita minta sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Anda harus minta itu di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah Allah. Dikatakan firman Tuhan, engkau belum menerima apa-apa karena engkau tidak memintanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau belum menerimanya karena engkau tidak memintanya di dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah powerful name. Nama di atas segala nama. Nama Yesus bukan nama seorang manusia. Tetapi waktu kita meminta, kita harus melihat dia. Bahwa nama Yesus adalah nama Allah. Ada amin. Haleluya. Penting sekali dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Katanya, firman Allah berkata, tidak ada yang baik hanya Allah. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, kalau ada situasi dan keadaan, jangan datang kepada manusia. Karena manusia itu tidak baik. Jadi tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada yang baik. Yang baik itu hanya Allah. Itulah sebabnya kalau ada keadaan, ada situasi, jangan cari kepada manusia. Jangan cari kepada pribadi yang sehebat apapun yang ada di dunia ini. Karena kebaikan dari setiap manusia yang ada di dunia ini terbatas. Yang baik hanya Allah. Nah, Allah yang baik itu tinggal di dalam kita. Amin. Dia mau kebaikannya diketahui oleh semua orang. Dia mau Anda mengetahui bahwa dia Allah yang baik. Kalau surga sebelum Anda mati, sebelum Anda meninggalkan dunia ini, surga sudah tersedia buat Anda. Apalagi cuma keadaan di dunia ini. Dia mau melakukan kebaikan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 20 dikatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara yang kekasih, Yesus berkata-kata. Yesus berkata-kata kepada pemimpin ini bahwa kamu harus melakukan seperti ini. Segala perintah Allah untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi apa yang dikatakan oleh pemimpin ini? Kita lihat, saudara kekasih. Ayat 21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Wow, luar biasa. Sejak masa muda, orang ini tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta. Dan dia menghormati ayahnya dan ibunya. Luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Saudara yang kekasih. Dan dia telah turuti itu sejak dia masih muda. Nah, saudara yang kekasih, banyak kita, di antara kita merasa kita sudah hebat. Kita sudah tidak menjadi orang pendusta. Kita sudah tidak bersaksi dusta. Kita sayang sama orang tua kita. Kita hormati orang tua kita. Dan di sini dikatakan kita juga nggak mencuri. Kita juga nggak berzina. Kita juga nggak membunuh. Saudara, kita berpikir kita sudah hebat. Kita berpikir bahwa kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi persyaratannya sudah kita penuhi nih, kita pikir untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ada begitu banyak orang di luar sana yang tanpa Yesus ya melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka berpikir bahwa mereka itu dengan melakukan perbuatan baik sudah cukup untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, banyak saudara. Bahkan ada pengajaran ya, pengajaran yang diajarkan
yang oleh hamba Tuhan yang notabene berkata adalah Kristen, pengikut Kristus, tapi mengajarkan bahwa orang baik pun bisa diselamatkan. Saudara, padahal Tuhan berkata tidak ada yang baik, seorang pun tidak ada yang baik. Ada amin. Yang baik hanya Allah. Bagaimana mungkin mau masuk kerajaan surga kalau tidak baik di mata Allah? Hanya orang baik yang bisa masuk surga loh. Betul? Orang jahat gak bisa masuk surga. Nah, lawan daripada orang baik adalah orang jahat. Dengan kata lain, tidak ada satupun yang bisa masuk surga. Orang ini berkata bahwa dia sudah melakukan hukum-hukum itu sejak dari muda. Yesus berkata ayat 22, coba kita lihat. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah, satu hal lagi kata Yesus, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Haleluya. Saudara, Yesus menawarkan kepada pemimpin ini, saudara yang kekasih, ya. Dikatakan bahwa satu hal lagi. Yesus mau menambahkan satu aja. Satu lagi nih, hukum. Ya, dia kasih satu hukum lagi. Kalau engkau bisa menuruti hukum ini, oke, datang ke sini ikutlah aku. Disuruh jual seluruh hartanya. Bukan setengah, bukan 3/4, bukan 90%. Tetapi seluruh hartanya. Kita aja kadang-kadang memberi sama Tuhan mikir, benar? Ya, kadang-kadang kan mikir. Dikasih aja hanya sebagian kecil aja kita mikir. Kadang kita ngitung, ini udah kegedean yang kita kasih sama Tuhan. Saudara, betul atau betul? Ya, ini kan lumayan buat ini dan itu kan banyak keperluan seperti ini. Ya, kadang juga kita bilang, aduh, ada nggak sih pengajarannya perpuluhan dikasih nggak sih? Benar-benar dikasih, ayatnya mana? Saudara, terlalu banyak terlalu banyak alasan. Ya, ini baru memberi persembahan, memberi perpuluhan. Nah, ini yang diminta, jual seluruh hartamu. Seluruh hartamu. Kalau Anda baca di kitab Injil yang lain, bercerita tentang orang muda yang kaya raya. Nah, ini dia, saudara. Dia sangat kaya raya. Ya, dia sudah sejak dari dia masih muda-muda banget. Saya percaya dia udah kerja keras untuk mendapatkan seluruh hartanya. Dan dia sangat kaya raya. Dan dia mungkin berpikir, enak aja ini. Ya guru loh. Betul? Enak aja ini guru. Mau bilang bahwa saya disuruh jual seluruh harta saya. Bagi kepada orang miskin. Dan ikutlah aku. Yesus sedang berkata-kata bahwa dia adalah Allah. Ikut aku. Amin. Haleluya. Ya. Tetapi orang muda ini, saudara yang kekasih. Ya. Dia tidak bisa memenuhi standar yang Yesus katakan ini. Yesus bilang, kalau engkau sudah bagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus sedang memperkenalkan dirinya. Siapa dia? Dia adalah pemilik surga. Dia adalah Allah. Kalau dia berkata-kata bahwa engkau akan memperoleh harta di surga, tentunya hanya pemilik kerajaan Allah yang berkata-kata demikian. Amin. Haleluya. Yesus adalah Allah. Dia adalah raja di surga. Dia adalah raja di atas segala raja. Ada amin. Dan dia mau memperkenalkan dirinya kepada orang itu. Bahwa engkau harus mengikuti apa yang aku katakan. Semua yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Allah. Engkau harus ikuti itu. Tetapi orang muda ini berkata di ayat 23 apa yang dikatakan. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya.
Saudara yang kekasih, ternyata kekayaan bisa menghambat seseorang untuk masuk dalam kerajaan surga. Kekayaan dunia ini. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kekayaan dunia ini dia bisa pegang. Ini adalah masa depanku, kata orang-orang. Saudara, kalau kita memegang atau menjadikan kekayaan dunia ini menjadi masa depan kita, Anda sangat salah sekali. Dunia bisa berubah-ubah. Dunia bisa bergoncang, saudara. Firman Allah berkata, yang membuat orang menjadi kaya itu adalah Allah. Nah, kalau kita menaruh pengharapan kehidupan kita bukan kepada Allah, sang pemberi kekayaan yang Anda miliki hari ini, saudara, kita terjebak kepada dunia. Karena harta dunia hanya sementara. Tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan, yaitu kekayaan surgawi. Saudara, itu kekayaan yang sesungguhnya, yaitu pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, kita memiliki kekayaan yang sesungguhnya. Kita memiliki kerajaan Allah, ada amin. Nama kita ada di buku kehidupan, yaitu sebagai penduduk kerajaan Allah yang akan memerintah bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Dan kita tahu, saudara kekasih, di kerajaan Allah itu sangat kaya dengan damai sejahtera, sangat kaya dengan ketenangan, kaya dengan sukacita, kaya dengan hal-hal yang luar biasa. Jalanannya aja dari permata, dari emas, saudara yang kekasih. Kitab Wahyu berkata, ada amin. Di sana kaya, saudara, kaya akan kebenaran. Ada amin. Saudara, di sana tidak ada dusta, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada sakit penyakit, kaya akan kesehatan di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itulah Paulus berkata, mati adalah keuntungan bagi dia. Karena pada waktu dia mati, artinya meninggalkan dunia ini, bukan mati terpisah dari Allah. Tetapi mati terpisah dari dunia ini, mati meninggalkan dunia ini. Amin. Dia hidup nanti di dalam kekekalan. Amin. Di dalam kelimpahan kekayaan surgawi yang tidak akan pernah berhenti, akan terus melimpah dari kekal sampai kekal. Haleluya. Saudara, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Tapi orang ini menanggapi tentang kekayaan dunia. Saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, kita taruh hati kita di mana? Kalau kita taruh hati kita di Tuhan, saudara, harta kita adalah Tuhan. Ada amin? Memiliki Yesus, kita memiliki segalanya dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Ayat 25 dilanjutkan. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang kekasih, kalau berbicara tentang masuk melalui lubang jarum, ini berbicara tentang ini ada sebuah pintu di Yerusalem. Nah, ini pintu alternatif, saudara. Nah, biasanya zaman dulu itu kalau memasuki kota Yerusalem, ya itu dikelilingi, saudara. Ya, zaman dulu itu semua dikelilingi wall, ya, tembok-tembok, ya. Dan di situ ada pintu, saudara. Ada gerbang untuk masuk ke kota Yerusalem. Ya, dan gerbang itu ada waktu-waktunya ditutup, ada waktu dibuka, ada waktu ditutup. Nah, tapi ada jalan alternatif, saudara. Nama jalan itu adalah lubang jarum, ya, namanya lubang jarum. Karena, saudara, lubang jarum itu atau pintu ini, ya, pintu ini itu, jadi pintu ini sangat kecil seperti seperti kayak terowongan kecil,
ya. Dan di ujungnya itu ada pintunya melengkung, saudara, ya. Jadi seperti lubang jarum, seperti itu. Dan pintu ini adalah pintu alternatif yang dipakai kalau pintu gerbang sudah ditutup. Dan orang-orang yang akan masuk ke kota Yerusalem, itu mereka akan masuk lewat pintu itu. Dan biasanya alat transportasi pada waktu itu adalah unta, saudara. Ya, unta itu adalah alat transportasi. Nah, unta ini adalah seekor atau binatang yang penurut. Ya, ini binatang jinak. Yang binatang ini penurut artinya diapain aja dia nurut. Ya, tetapi dia juga nggak punya inisiatif. Ya, jadi terserah orang mau apain dia. Nah, saudara, biasanya orang-orang akan naik unta sebagai alat transportasi dan membawa barang-barangnya dan orang itu naik di atas unta. Nah, untuk masuk ke lubang jarum ini, unta ini, saudara, dia harus ditarik untuk masuk ke dalam lubang jarum. Dan tentunya karena pintu lubang jarum ini sangat kecil, tapi unta ini bisa masuk kalau unta ini ditarik untuk masuk. Tetapi unta ini tidak bisa membawa orang di pundaknya atau membawa barang di pundaknya. Jadi semua barang, semua orang atau ada orang yang naik di atas pundaknya itu harus diturunkan lebih dahulu. Jadi untanya aja akan masuk lubang jarum, saudara. Ya, ini berbicara sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Ini berbicara bagaimana unta itu dia merendahkan hatinya. Ya, dan dia mengikuti, dia ditarik, ya dia ikut, saudara yang kekasih. Jadi bagaimana dia benar-benar totally surrender, menyerahkan sepenuhnya kehidupannya dia. Ya, nah, saudara yang kekasih, ternyata di sini dikatakan seorang kaya masuk dalam kerajaan surga itu susah. Lebih mudah seekor unta masuk. Saudara yang kekasih, unta itu binatang penurut yang saya bilang, tapi binatang yang tidak punya pikiran panjang. Saudara, kita ini terlalu panjang pikirannya. Ya, sehingga mikirnya yang nggak perlu dipikirin, kita pikirin. Disuruh serahkan sama Tuhan, mikir 1000 kali. Tuhan bilang, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Beban kamu seberat apapun, bagi Tuhan itu tidak ada kesulitan. Bumi ini tumpuan kaki Allah. Bagaimana dia sulit mengambil bebanmu? Dia tidak punya kesulitan apapun. Tetapi pikiran kita yang sulit untuk menyerahkan. Karena pikiran kita ini terlalu panjang. Makanya ada firman Allah berkata, pikirkan yang patut Anda pikirkan. Yang tidak patut Anda pikirkan, jangan Anda pikirkan. Apa sih yang Anda harus pikirkan? Yang indah, yang mulia, yang baik, yang datang daripada Allah, itu yang Anda pikirkan. Bukan hal-hal yang tidak patut Anda pikirkan. Nah, unta ini disuruh turunin orang itu, ya disuruh duduk, dia jongkok. Orang turun, diangkat beban yang ada di pundaknya, ditarik dia ikuti masuk lubang jarum. Dia nggak mikir, betul? Unta itu gede, lebih gede dari kita, betul? Tapi otaknya kecil. Kita lebih kecil dari unta, tapi otaknya lebih gede. Saudara, semakin otak kita semakin panjang, semakin besar. Kita gak mungkin masuk kerajaan Allah. Karena yang kita pikirkan apa? Saudara, macam-macam yang gak patut kita pikirin. Ini itulah, ini itu. Saudara yang kekasih. Dikatakan di sini ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata. Jadi Yesus berbicara kepada pemimpin itu, ada murid-muridnya Yesus di situ, ada orang banyak di situ. Dan mereka mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ya. Jadi siapa nih Tuhan yang bisa diselamatkan? Semua mereka berpikir bahwa ini orang kaya ini, pemimpin yang kaya ini mewakili kita semua. Betul? Mewakili setiap orang. Mewakili Anda dan saya juga. Bahwa nggak mungkin
Kita udah kerja keras, seluruhnya kita kasih. Betul? Semuanya kita kasih. Sedikit aja belum tentu dikasih, apalagi semuanya. Udah nggak mungkin. Betul? Setuju dengan saya? Semua harus setuju. Karena coba saya bilang, coba hari ini semua jual seluruh hartanya ya. Dan nanti ada persembahan, masukin semuanya. Di persembahan kasih buat Tuhan. Ya, belum tentu. Kita ada berapa orang di sini, belum tentu salah satu aja mau. Betul? Jadi, pemimpin yang kaya raya ini adalah mewakili kita. Saudara, pikiran kita bukanlah pikiran Allah. Ya, jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu, kata firman Allah. Haleluya. Tetapi kita harus mengikuti jalannya Tuhan, rancangannya Allah. Amin. Kalau Anda mau mengikut Tuhan, kita harus mengikuti apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi perkataannya. Saudara, Tuapul Nabi berkata, jadi nggak mungkin dong semua. Jadi siapa nih yang bisa masuk kerajaan Allah? Nah, ini ayat yang terakhir kita akan lihat sebagai ayat penutup. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ada amin? Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, bagi manusia, pertama saya mau berbicara keselamatan dulu. Bagi manusia mau berusaha dengan kemampuannya dia untuk menjadi orang baik sehingga bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tuhan udah bilang bagi manusia itu nggak mungkin. Tapi bagi Allah itu mungkin. Amin. Haleluya. Jadi usaha manusia tidak akan membawa dia masuk surga. Usaha manusia tidak akan membawa dia masuk dalam kerajaan Allah. Usaha manusia tidak mungkin dia bisa mengikut Tuhan. Ada amin. Haleluya. Ini nomor 1. Nomor 2 adalah kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Saudara, banyak yang tidak mungkin di dalam hidup kita. Betul? Mungkin Anda sedang berdoa. Anda sedang punya situasi dan keadaan. Ya, aduh ini mah udah gak mungkin. Tidak ada jalan keluar. Ini ya, penyakitnya udah terus menerus, udah diobatin, udah diterapi, udah dilakukan ini itu. Tapi kok gak sembuh-sembuh juga. Ini mah gak mungkin. Uang saya tidak cukup. Ini gak mungkin. Ini sulit sekali. Siapa saya? Ini gak mungkin. Suami saya, istri saya, anak saya, siapapun itu. Mungkin Anda berkata, gak mungkin mereka bisa datang kepada Tuhan. Udah terlalu jauh mereka pergi. Ini gak mungkin. Saudara, firman Allah berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Saudara, tiada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Itu nomor 2. Nomor 3. Waduh, gak mungkin. Gak mungkin saya bisa mempersembahkan ini kepada Tuhan. Gak mungkin. Makan aja gak cukup. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Boro-boro saya beri. Ini aja masih kurang. Gak mungkin. Tapi saya mau katakan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ada amin. Saudara yang kekasih. Saya akan menutup khotbah saya pada hari ini. Saudara. Apa yang tidak mungkin. Sekali lagi. Yang Anda pikirkan. Yang tidak mungkin apa saja. List it. Buat list. Ini gak mungkin. Dokter sudah angkat tangan. Tidak mungkin.
Penagih hutang sudah datang untuk menagih. Ingat janda dengan anaknya? Gak mungkin. Ini adalah roti terakhir yang akan kami makan. Sesudah itu kami akan mati. Tidak mungkin. Tapi saya mau berkata, firman Allah berkata di sini, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ingat, tahun ini adalah the year of miracles. Tidak mungkin bagi engkau, tapi mungkin bagi Allah. Saudara, mari datang kepada Allah saat ini. Bawa setiap situasi dan keadaanmu. Dan kalau Anda juga di sini ada yang merasa, aduh saya masih ragu-ragu akan keselamatan. Saudara, saya mau kasih tahu, jangan pernah ragu-ragu. Karena Allah yang menyelamatkanmu, bukan karena perbuatan baikmu. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah saya pada hari ini. Tetapi, mari datang kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Saudara, datang kepada Dia. Ingat, Anda yang sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadikan Dia satu-satunya Tuhanmu, Kurios, penguasa tunggal dalam hidupmu, dan Juru Selamat dalam setiap keadaan yang engkau hadapi. Dan saya percaya Anda akan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan.